10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Selamat pagi dan selamat bergabung juga untuk Akang Teteh mahasiswa baru yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Oke, senang sekali pada pagi hari ini acara talk show kita ini akan memperkenalkan siapa-siapa saja sih ketua dari unit prodi di kampus Tikes Immanuel Bandung ini. Oke, telah hadir bersama kami di ruang 101 yang terhormat kepada Ibu Stephanie Melia Esketners, MNS, selaku ketua prodi dari S1 Keperawatan. Selamat pagi, Bu. Lalu sudah hadir juga pada ruang Zoom meeting yang terhormat kepada Ibu Dr. Gurdani Yogi Sutanti, SKM MSc. Selamat pagi, Ibu. Lalu yang berikutnya, yang terhormat ada Ibu Yuliati Widyastuti, SGZ RDMGZ, selaku dari Ketua Kaprodi S1 Gizi. Lalu yang terakhir ada yang terhormat Bapak Herwinda Sinaga, Esketners MKep, selaku dari Ketua Unit Prodi Program Profesioner. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk tanpa berpanjang-panjang waktu lagi kita akan mulai. Yang pertama di sini, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Siap. Jadi sekarang kontrak waktu yang akan diberikan oleh panitia sekitar 10 menit untuk melakukan atau menjelaskan pengenalan prodinya, Bu. Oke, untuk Ibu Stephanie Melia, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Bisa minta tolong di-share-kan? Ya, perkenalkan saya Stephanie Melia, saya selaku KUP, Kepala Unit Pengelola Prodi S1 Keperawatan STIK Immanuel. Lanjut. Jadi di kamu screenshotin ya, nanti aku nulis kamu itu tinggalin. S1 Keperawatan dan nurse itu berkelanjutan ya. Namanya S1 Keperawatan itu adalah tahapan akademik dan dilanjutkan dengan profesi nurse. Untuk visi prodi S1 Keperawatan dan nurse, yang ini satu visi, jadi ini menjadi program studi keperawatan yang menghasilkan nurse profesional berwawasan global, berkarakter unggul, berfokus pada perawatan penyakit kronis, berlandaskan nilai-nilai Kristiani di tahun 2030. Boleh selanjutnya next. Nah, untuk misinya ya nanti kalian tinggal baca. Di sini ada 5 misi prodi S1 Keperawatan dan Nurse. Rata-rata itu mengacu kepada tata kelola yang namanya good governance serta tridharma perguruan tinggi, baik itu di tahapan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat yang berfokus kepada perawatan penyakit kronis. Oke, next. Nah, di sini struktur organisasi prodi S1 Keperawatan dan Nurse. Jadi kami itu bertanggung jawab kepada pimpinan STIK Immanuel. Kemarin mungkin teman-teman sekalian sudah dijelaskan mengenai struktur organisasi di pimpinan. Nah, di sini ada saya di KUP, kemudian KUP Prodi Nurse, di bawahnya ada Sekpro, dan di bawahnya lagi ada dosen Prodi S1 dan Nurse. Oke, next. Nah, di sini ada saya selaku Prodi S1 Keperawatan, kemudian ini ada Pak Herwinda selaku KUP Prodi Nurse, dan sekretarisnya Prodi itu Ibu Aidini Dwi Utari. Bu Aidini ini sedang lanjut S2-nya maternitas di Keperawatan Unpad. Oke. Nah, ini jadi di keperawatan itu ada 9 area. Yang pertama itu keperawatan dasar dan medikal bedah. Ini tim dosen dasar dan medikal bedah itu ada Ibu Monik, bisa kalian lihat di sini, Pak Yunus, Bu Hesti, dan Bu Mian. Kemudian, next. Nah, ini untuk tim keperawatan kegawat daruratan, dipegang oleh Ibu Monik dan Bu Hesti. Oke, next. Nanti kalian harus hafal ya, karena
Meskipun kita masih daring maupun blended learning, ini tim dosennya untuk Kepmankep itu dipegang oleh Pak Herwinda dan Bu Lydia Mariani. Next. Untuk tim keperawatan jiwa ada Pak Ngadiran. Pak Ngadiran ini sedang S3. Kemudian ada Bu Ira dan Bu Julianti. Oke, next. Untuk tim keperawatan, kalau istilahnya di sini CFGN, Community Family Geriatric Nursing, tetapi bahasa Indonesianya KKG, Komunitas Keluarga dan Gerontik. Untuk komunitas dipegang oleh Bu Rosalina, untuk keluarga dipegang oleh Bu Ani Sinaga, dan untuk gerontik itu dipegang oleh saya. Jadi saya lebih fokus kepada keperawatan lanjut usia. Oke, next. Nah, untuk keperawatan anak, teman-teman bisa lihat di sini ada Bu Lilik, Ibu Angel, dan Bu Berlin. Next. Nah, ini untuk tim keperawatan maternitas ada Ibu Wintari dan Ibu Lydia. Oke, next. Nah, untuk S1 keperawatan itu sebenarnya ada 2 programnya. Ada reguler dan ada konversi. Reguler itu 147 SKS yang dibagi dalam 8 semester. Konversi sendiri ini maksudnya lulusan D3 keperawatan, dia lanjut lagi ke S1 keperawatan, itu 63 SKS dalam 3 semester. Oke. Next. Nah, ini mungkin saya nggak menjelaskan secara detail, tetapi kalau semester 1 untuk kalian angkatan 2020 rata-rata kalian akan mengambil mata kuliah umum, wajib umum, yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Nanti ada yang namanya Komunikasi Keperawatan dan Praktek Keperawatan 1. Ya, di sini metode pembelajarannya nanti 100% daring, nanti kita akan sharekan jadwalnya maupun panduan pembelajaran yang bisa teman-teman pakai. Ya. Kemudian nanti bisa dijelaskan juga nanti ada perwalian semester 1 sampai semester 8. Semester 8 itu tahapan kalian mengambil kuliah PPGD atau penanganan kegawat daruratan dan skripsi. Ya, itu untuk prodi S1 keperawatan, nanti akan dilanjutkan dengan profesi nurse selama 2 semester. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti Akang Teteh Maba akan bisa mengikuti secara langsung atau melihat struktur dan bagaimana cara perwalian dan semacamnya seiring berjalannya waktu di kampus kita ini ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari pengenalan Prodi, yaitu dari Ketua Unit Prodi S1 Kesehatan Masyarakat untuk Ibu Dr. Gurdani Yogi Sutanti, SKM MSC. Saya persilahkan, Bu. Oke, terima kasih Panitia. Suara saya terdengar nggak? Dengaran, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Akang Teteh. Ya. Untuk kali ini saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat akan memaparkan sedikit tentang apa itu Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Ya, terima kasih panitia sudah di-share. Ya, yang pertama perkenalkan dulu, nama saya Gurdani Yogi Sutanti. Akang Teteh nanti kalau mau ke kampus bisa melihat nanti ruangannya di dekat 101. Belum pernah pada ke kampus ini soalnya ya. Oke deh, lanjut next. Nah, visi Prodi S1 Kesmas yaitu menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat bertaraf global yang unggul dalam bidang kesehatan jiwa masyarakat berlandaskan nilai-nilai Kristiani di tahun 2026. Jadi nanti Prodi ini menghasilkan S1 sarjana kesehatan masyarakat. Next. Misinya yang utama yaitu menyelenggarakan pendidikan pengajaran, kemudian yang kedua melakukan penelitian dan mempublikasikan, yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan atas riset yang sudah dibuat, dan yang keempat mengembangkan kerjasama dengan semua yang terkait dengan kegiatan di Prodi S1 Kesmas. Next. Nah, profil lulusan, harapan dari lulusan Prodi S1 Kesmas adalah miracle.
Apa itu miracle? Yaitu Anda bisa menjadi middle manager, menjadi inovator, menjadi researcher, kemudian advertiser, komunikator in health, leader in community, dan menjadi edukator. Itu adalah profilnya. Next. Nah, kompetensi lulusan ini adalah yang diajarkan nanti di Prodi S1 Kesmas, yaitu kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis data. Nanti di S1 Kesmas Anda diajarin bagaimana epidata atau bagaimana cara asesmen, kemudian pengolahan data menggunakan SPSS, sampai dengan membuat kesimpulannya. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan perencanaan program kesehatan. Bagaimana caranya atau terbentuknya suatu policy, kemudian bagaimana membuat program-program kesehatan, nanti akan diajarkan juga di Prodi Kesmas. Yang ketiga, kemampuan melakukan komunikasi atau communication skill. Ya, kita sebagai pegawai atau pekerja yang nantinya akan diturunkan di masyarakat, harus mampu untuk melakukan komunikasi. Yang keempat, memahami budaya lokal atau cultural competency sesuai dengan local wisdom masing-masing. Yang mungkin di luar Jawa, di luar Bandung, atau nanti kalau masuk ke masyarakat harus tahu bagaimana kondisi masyarakat. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang utama, bagaimana cara memberdayakan masyarakat. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health science. Nah, di mana di sini basic ilmunya ada beberapa, ada 6, ada 7, 8 kalau nggak salah ya. Ada biostatistik, ada administrasi kebijakan kesehatan, ada gizi, kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, kemudian ada apalagi epidemiologi. Nanti ada beberapa dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya, dan yang kedelapan adalah kemampuan memimpin dan berpikir sistem untuk menyiapkan calon-calon leadership walaupun nanti di tatarannya middle manager. Next. Nah, status akreditasi di Prodi S1 Kesmas per tahun 2019 sampai dengan 2024 sudah terakreditasi dari LAMPTKes, yaitu terakreditasinya B. Next. Nah, kompetensi tambahan yaitu tadi sudah disebutkan di visi Prodi, yaitu kesehatan jiwa masyarakat. Next. Untuk proses pembelajarannya, tadi juga sama dengan Prodi S1 Keperawatan dan Nurse, sesuai dengan peraturan dari Kemendikbud juga bahwa semester ini adalah semester daring, artinya pembelajarannya nanti masih bersifat daring atau semuanya berpusat pada mahasiswa dengan prosesnya pasti 2 arah ya, tidak 1 arah walaupun kita secara online atau secara daring. Next. Nah, rencana pembelajaran semester mungkin nanti bisa dijelaskan pada waktu Anda masuk di awal-awal semester, apa itu RPS, atau mungkin kemarin sudah dijelaskan di bagian akademik, ada berapa pertemuan, semuanya sama di setiap prodi. Next. Nah, metode pembelajarannya hampir sama juga ya, dengan Anda kuliah dulu SMA, di sini ada diskusi kelompok, studi kasus, nah semuanya menggunakan daring. Kalau Zoom pasti sudah tahu ya, saat ini kita menggunakan Zoom, kemudian nanti akan dikenalkan dengan Edmodo, mungkin kalau belum ada di pembekalan ini, mungkin nanti di awal-awal kuliah akan dikenalkan apa itu Edmodo, apa itu Google Classroom, kemudian kalau WA Group saya pikir sudah bisa, dan kemungkinan nanti ada dosen juga yang menggunakan streaming, baik itu live streaming maupun yang tidak online. Next saja, next. Yang ini mas sudah umum ya, untuk penjelasan apa itu SKS, apa itu semester, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk dosennya ini saya tidak menampakkan foto-fotonya supaya mungkin beberapa sudah ada yang kemarin ya. Yang pertama untuk dosen, saya selaku Kepala Unit Pengelola Program Studi, kemudian sekpronya atau sekretaris program studi ada Bu Tri Ardayani, Eskep Nurse MKM, kemudian dosennya ada Bu Lina Watmaida, ada Ibu Neti Sitorus, SST MKes, dan Dr. Tia Janaka Saiman MM, dan yang terakhir Ibu Fahmi Puada, mungkin kemarin sudah menjelaskan di bagian UPT.
Anda sudah bisa tatap muka kemarin. Next. Struktur kurikulum hampir sama dengan yang kita ada 146 SKS yang mudah-mudahan selama 4 semester bisa ditempuh sehingga Anda bisa cepat untuk lulusnya. Next. Next saja yang ini terusan. Mungkin untuk tambahan terus saja Pak, ini penjelasannya mungkin terlalu spesifik untuk Prodikesmas. Nanti akan dijelaskan di awal kuliah saja. Nah, mungkin ada peminatan. Nah, di Prodikesmas itu ada beberapa peminatan. Peminatan mulai dari semester 6, ada peminatan pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, ada peminatan kesehatan kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja, epidemiologi, kemudian ada kesehatan reproduksi, ada kesehatan lingkungan, ada gizi kesehatan masyarakat, administrasi kebijakan kesehatan, dan ada biostatistik. Nanti semester 6 Anda bisa milih Anda minatnya di bagian apa. Jadi nanti ada beberapa penciri atau pembeda, ada 12 SKS yang membedakan antara masing-masing peminatan satu dengan peminatan yang lain. Next. Next lagi. Terakhir, next sampai selesai. Nah, ada mata kuliah elektif juga sama, next aja. Terus, nah, mata kuliah praktikum ada biomedik 1 dan biomedik 2, kemudian ada pengalaman belajar lapangan atau PBL 1. Nanti mahasiswa akan turun ke lapangan, berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan data assessment, kemudian melakukan intervensi atau melakukan solusi dari masalah yang didapatkan dari asesmen tersebut. Ada KKN atau KKNM, kuliah kerja nyata mahasiswa, biasanya di semester 6 dan 7. Kemudian sebelum lulus harus ada kegiatan magang atau praktek kesehatan masyarakat. Magang ini dilakukan di institusi, sedangkan kalau KKNM dilakukan di masyarakat. Itu yang membedakan, untuk tahapannya hampir sama. Kemudian ada mata kuliah seminar kesehatan, mahasiswa biasanya diberi kesempatan untuk menyelenggarakan seminar kesehatan. Nah, kalau di masa pandemi, masa daring seperti ini, sebenarnya peluangnya sangat tinggi sekali mahasiswa bisa menyelenggarakan seminar kesehatan sendiri. Next. Oke, untuk tambahan mungkin peluang kerjanya untuk prodi S1 Kesmas ini sangat banyak, bisa di dinas kesehatan, terutama ya puskesmas. Kemudian nanti yang peminatan K3 bisa di perusahaan-perusahaan ataupun bisa bisa di pegawai negeri juga banyak peluangnya. Yang pasti silahkan nanti yang masih ingin mengetahui tentang prodi Kesmas silahkan nanti mengajukan pertanyaan. Mungkin itu saja panitia. Terima kasih Akang Teteh atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum. Ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Gurdani yang sudah memaparkan pengenalan prodinya, Bu. Oke, untuk selanjutnya ada pemaparan dari Ketua Unit Prodi S1 Gizi kepada Ibu Yuliati Widiastuti SGZ RD MGZ. Saya persilahkan. Ya. Ya, selamat pagi mahasiswa baru di lingkungan Stikes Immanuel. Perkenalkan, saya Yuliati Widiastuti, di mana saya saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Program S1 Gizi. Ya, selamat datang semuanya di Stikes Immanuel Bandung. Khusus untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih program studi S1 Gizi dan bagaimana sih program studi S1 Gizi. Next. Sesuai dengan visi kami di Prodi S1 Gizi, yaitu di mana Prodi S1 Gizi Immanuel menghasilkan sarjana gizi yang kompeten dan unggul dalam bidang gizi klinik dengan berlandaskan nilai-nilai Kristiani tahun 2026. Next. Untuk misi mungkin saya persingkat aja, yang di mana yang pertama menyelenggarakan pendidikan S1 Gizi yang profesional dan mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mungkin calon mahasiswa baru sudah kemarin dijelaskan nilai-nilai Kristiani itu apa. Yang kedua, melaksanakan penelitian gizi yang berbasis riset sesuai dengan perkembangan IPTEK yang terkait dalam pengembangan dan perluasan program gizi. Next. Yang ketiga, mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis riset dalam bidang gizi yang dapat menyelesaikan masalah gizi tingkat nasional maupun internasional
melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Untuk yang keempat, mengembangkan jejaring kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi lainnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi untuk pengembangan sarjana gizi. Next. Untuk struktur organisasi Prodi S1 Gizi, di mana ketua unit program adalah saya sendiri, Yulianti Widyastuti. Nanti silakan mahasiswa baru gizi, kita nanti berkenalan lebih lanjut pada saat kita perkuliahan ya. Untuk sekretaris, ini kami tidak ada fotonya ya, Ibu Asyifa Riana, SGZ MT AIPO, beliau sebagai sekretaris. Dan untuk dosen-dosen SGC, di mana kami ada Ibu Mayasti Ahriani, dia konsen dalam klinik sama dengan saya di gizi klinik. Untuk Ibu Asifa lebih ke teknologi pangan, basicnya juga dari gizi. Yang Dokter Lani, Dokter Susana itu lebih ke medis, di mana pengampu mata kuliah patofisiologi, patologi, ya, anatomi fisiologi. Untuk Dr. Judiono ini lebih ke imunologi gizi, telah artikel ya. Untuk Dr. Hari Haryadi lebih ke teknologi pangan, dan untuk Bapak Asep Iwan Purnawan ini lebih ke biomedik ya atau biokimia. Untuk Ibu Miranti Gutawa ini lebih ke klinik sama dengan saya. Ibu Fitri Faturahmi lebih ke gizi masyarakat. Untuk Ibu Enok Sobariah lebih ke teknologi pangan dan institusi, gizi institusi atau manajemen institusi gizi. Untuk Pak Haidir Safrullah ini lebih ke kimia dan biokimia. Dan untuk Ibu Ida Lisni ini lebih ke interaksi obat dan makanan, dia apotekan. Slide. Nah, untuk struktur program kelas di mana di S1 Gizi Stikes Immanuel ini ada 2 program, yaitu kelas reguler dan non reguler. Di mana kelas reguler itu kita menempuh 146 SKS, mungkin bisa terlihat oleh mahasiswa baru, di mana yang semester 1 itu lebih ke umum ya. Mungkin di SMA sudah ada pengenalan ya, agama, Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mungkin silakan dibaca. Di sini di slide. Untuk yang semester 2 kita lebih menjurus, lebih spesifik lagi, tapi spesifiknya lebih ke gizi umum dulu, di mana kita belajar tentang gizi dasar, anatomi, ilmu bahan. Nah, untuk ketiga ini lebih fokus lagi, di mana kita sesuai dengan visi bahwa kita menghasilkan sarjana gizi klinik, maka kita di sini lebih mengembangkan ke arah ke metabolisme, dietetik, ya. Slide. Untuk semester 4, 5, 6 ini juga lebih 4 dan 5 ini juga lebih fokus, di mana nanti mahasiswa diarahkan sekalian untuk memberikan wacana pada saat menjelang akhir ya, akhir perkuliahan, mereka mungkin bisa membuat skripsi sesuai dengan talentanya atau keinginan dari mahasiswa. Maka kami mengarahkan mahasiswa tersebut sesuai dengan keinginan pengambilan skripsi, yaitu di mana kita sudah mengerucut ke mungkin mahasiswa bisa mengambil ke arah klinisnya, ke teknologi pangannya, tetapi yang penting kita basicnya tetap klinis, di mana tetapi untuk pengambilan untuk pengambilan skripsi juga kita bisa ditunjang dengan ilmu yang lain, yaitu misalkan teknologi pangan atau pengawasan mutu makanan atau masyarakat ya. Untuk semester 6 ini sudah mahasiswa reguler sudah mendapatkan dia PBL atau praktek belajar lapangan gizi klinik, di mana mahasiswa sudah belajar lapangan di rumah sakit ya, untuk mengaplikasikan ilmu yang sesuai yang sudah diberikan pada semester 1 sampai dengan 5. Slide. Slide. Saya. Next. Ya. Untuk yang semester 7 dan 8 ini mahasiswa yang reguler ya,
ini sudah melakukan untuk semester 7 sudah melakukan PKL atau praktek kerja lapangan di gizi masyarakat. Tentunya ini biasanya kita melakukan di puskesmas dan di desa. Untuk PKL gizi institusi kalau sakit atau Ibu, maaf kurang jelas suaranya, Bu. sudah? Halo? Ya, Bu. Suaranya kurang terdengar jelas, Bu. Udah keras. Ya. Sebentar. Sudah kami dengar, Bu. Sudah cukup. Bisa dilanjutkan, Bu. Wajib penelitian di mana sesuai dengan keinginan arahan dan ini ada 1 SKS, kemudian ada ujian harus ada. Jadi total SKS yang diemban mahasiswa 146 SKS. Yang dari D3 yang melanjutkan ke S1 gizi dengan jumlah total sekitar 45 SKS. Tersatu ini langsung karena mereka sudah melihat yang kuliah yang yaitu telah statistik, ion atau interaksi obat, imunologi gizi. Untuk yang semester 2 ini metabolisme surveillance. Nah, untuk yang ketiga itu mahasiswa dan klinik di rumah sakit atau institusi yang kemudian selain PKL itu dilanjutkan juga dengan sertakan hasil ilmiah. Slide. Untuk layanan kepada mahasiswa kami melakukan bimbingan konseling. Nanti masing-masing mahasiswa mempunyai dosen wali itu biasa atau pada akhir semester atau hanya sebenarnya untuk meningkatkan dan prestasi mahasiswa dan dosen juga akan memberikan solusi untuk masalah yang dan di Halo, Bu. Halo, sehat ya? Suaranya kurang terdengar jelas, Bu. Ini Bu, kayaknya suaranya putus-putus. Ini udah jelas? Halo? Ya, sudah jelas, Bu. Bisa dilanjutkan. Halo, Bu. Ya, mungkin bisa saya udah maksimal ya. Mas, iya, Bu, sepertinya sinyal. Halo, suara saya masih terdengar? Siap, masih, Bu. Masih. Dengan staf profesi gizi di mana tahun 2021 gizi sudah melakukan uji kompetensi gizi dan tahun ini dilakukan. Jadi UKOMI semua hasil
S1 dimanapun berada kompetensi S1 jiwa entrepreneur dengan berorientasi pada untuk yang non reguler tentunya sudah pada profesi dia. Nanti mungkin yang mahasiswa baru yang kami jelaskan pada perkuliahan. Halo Bu, Iya, ya. sepertinya suaranya putus-putus Bu, dan kurang jelas juga. Lanjut aja. Bu, halo Bu. Waktu, suaranya kurang terdengar jelas Bu. Halo Bu. Halo. Oh, siap Bu. Untuk mungkin karena sinyal juga ya Bu di sana, jadi cukup pemaparan dari Ibu mungkin sudah cukup jelas. Dan diingatkan kembali untuk Akang Teteh Maba jika ada yang ingin bertanya, nanti di akhir ya Akang Teteh akan dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih Ibu. Kita lanjut saja untuk yang terakhir kepada Ketua Unit Prodi dari NERS atau Program Profesi NERS. Untuk Bapak Herwinta Sinaga, Eskep NERS MKep, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Suara saya jelas terdengar? Siap, jelas Pak. Ya, saya izin dulu, saya share screen dulu ya. Terlihat materinya? Ya, sudah Pak. Sudah. Oke, selamat pagi teman-teman calon mahasiswa baru Ristik Immanuel. Di sini sebenarnya tidak ada ya yang mahasiswa profesi untuk angkatan PPN 25, tetapi ini adalah calon-calon mahasiswa profesi nanti, yaitu khusus untuk yang S1 keperawatan, mungkin D3 keperawatan, yang nanti akan lanjut ke S1 dan lanjut juga ke profesi nurse. Di sini saya menjelaskan gambaran awal saja karena nanti pada saat di tahapan profesi nanti akan dibahas secara lengkap keseluruhan. Oke, terlihat ya slide saya? Halo Pak. Ya, terlihat slide saya? Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil. Suara saya slide saya terlihat? Ya, sudah cukup jelas Pak. Bisa ya. Dilanjutkan Pak. Oke. Saya tidak melihat screen. Oke. Saya masuk. Mengapa wajib mengikuti profesi untuk yang S1 keperawatan? Tadi sudah dibahas lengkap oleh Bu Stepi dan dosen-dosennya juga kita sama. Jadi dosen Ristik Immanuel itu adalah dosen D3 keperawatan, S1 keperawatan dan profesi nurse. Kita sama padu dalam bersinergi dalam melaksanakan pembelajaran di keperawatan. Di sini mengapa wajib mengikuti profesi nurse? Yang pertama itu adalah lanjutan program akademik, yaitu di S1 keperawatan. Dan yang kedua, pengakuan profesi keperawatan dan organisasi keperawatan. Karena nanti S1 keperawatan ketika lulus tidak bisa mendapatkan kewenangan klinis atau dalam bentuk surat tanda registrasi,
sebagai perawat, karena itu harus melalui dulu pendidikan lanjutan yaitu di nurse, sehingga nanti akan dapat STR dan layak dinyatakan sebagai profesi. Dan yang selanjutnya yaitu wajib mengikuti program profesi, yaitu kelayakan bekerja di pelayanan kesehatan. Saat ini nurse fresh graduate atau yang baru lulus itu ketika masuk ke pelayanan kesehatan di tingkat ASN misalnya pegawai negeri, nurse tersebut masuk menjadi golongan 3A. Yang dulu itu masih golongan 2D, sekarang sudah masuk ke golongan 3A. Status akreditasi S1 nurse itu B, dan baru tahun 2019-2020 kemarin kita sudah melaluinya. Perubahan kurikulum profesi ini dari tahun 2004 sampai saat ini 2004 itu perubahan kurikulumnya itu dari 25 SKS, itu dari 2004 sampai 2006, 2006 sampai 2008 28 SKS, 2008 sampai 2009 32 SKS, dan 2009 sampai saat ini jumlah SKS di program profesi nurse itu adalah 36 SKS. Ini distribusi mata kuliah yang nanti dilaksanakan di program profesi nurse. Ada 10 stase. Yang pertama itu adalah keperawatan dasar profesi, yaitu 3 SKS, keperawatan medikal bedah 6, keperawatan anak 4, keperawatan maternitas 4, keperawatan gawat darurat 4, keperawatan jiwa 4, kepemimpinan dan manajemen keperawatan 3, keperawatan gerontik 2, keperawatan keluarga 2, dan keperawatan komunitas 4. Dan semua totalnya 36 SKS. Untuk dosen-dosennya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Stepi, itu semua dosen-dosen di program profesi nurse. Metode pembelajarannya di profesi nurse ini semua sebenarnya di program profesi nurse itu adalah praktek selama 10 bulan dalam pelaksanaan 10 stase, tapi masa pendidikannya itu adalah 1 tahun karena ada pelatihan-pelatihan yang itu menjadi prasyarat sebagai surat keterangan pendamping ijazah, sehingga teman-teman ketika lulus nurse akan langsung diterima oleh rumah sakit, dan rumah sakit akan menerima itu adalah lengkap keseluruhannya. Di sini metode pembelajarannya yaitu menggunakan FGD, yaitu lebih kepada studi kasus, dan cooperative learning, responsi dan seminar. Collaborative learning yaitu bedside teaching, nanti pembelajaran di bansal pasien bersama pembimbing klinik dan pembimbing akademik, serta supervisi klinik dan komunitas itu akan dilaksanakan uji keterampilan klinik yang dilakukan oleh pembimbing klinis dan pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu adalah dosen-dosen keperawatan di STIK Immanuel, yaitu yang berada di Prodi D3, S1, dan Profesi Nurse, dan pembimbing klinik itu yang ada di rumah sakit yang nanti digunakan sebagai lahan praktek di Profesi Nurse. Wahana pembelajarannya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa keseluruhan pembelajaran di program Profesi Nurse itu adalah praktek klinik, yaitu mengawali yaitu di mini hospital sebelum mahasiswa profesi dinyatakan untuk diizinkan untuk masuk ke klinik, dilatih dulu di mini hospital untuk melihat kesiapannya, dikarenakan pada saat nanti masuk ke klinik yaitu ke rumah sakit, puskesmas, baik itu nanti di komunitas masyarakat, semua harus siap dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan kepada pasien. Ini profil lulusan nurse, yaitu menjadi pemberi pelayanan kesehatan, lalu menjadi pemimpin di komunitas, dan menjadi pendidik, serta mengelola di unit pelayanan kesehatan, serta menjadi peneliti pada saat di pelaksanaan atau pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien, baik itu di klinik ataupun di komunitas. Sedikit saya ini sebagai penutup
Ini yang mendasari dasar awalnya ilmu keperawatan itu ada, yaitu penggagas itu adalah dari Flores de Tengel, di mana bisa dikatakan dasarnya itu adalah, konsepnya itu adalah mother instinct, naluri seorang ibu. Jadi seorang perawat baik itu D3, S1 keperawatan dan profesi nurse pada saat memberikan pelayanan asuhan keperawatan itu dengan penerapan naluri seorang ibu, yaitu lebih kepada mengasihi, yaitu yang kita kenal di keperawatan itu adalah konsep caring. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di PKKMB ini untuk teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung di STIK Immanuel, khusus untuk yang S1 keperawatan. Saya akan tunggu nanti di program profesi nurse selanjutnya, yaitu pendidikan yang ditempuh di S1 selama 4 tahun, di 1 tahun ke depan itu adalah masuk di profesi nurse. Dipersiapkan dirinya pada saat di S1 karena di profesi itu lebih banyak adalah penerapan dari konsep yang sudah didapatkan di S1 keperawatan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Herwinda sudah memperkenalkan prodinya. Oke, seperti janji saya di awal tadi, Akang Teteh Maba bisa bertanya di kolom komentar Zoom. Pertanyaannya dibatasi ya, Akang Teteh. Satu prodi untuk satu pertanyaan kepada Ibu Bapak Ketua Unit Prodi kita ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaannya hanya satu ya, Kang Teteh, untuk Bapak Ibu Ketua Unit Prodi kita ini. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Bingke 5 atas nama Diva. Izin bertanya, maksud dari keperawatan gerontik apa? Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Ibu Stefani selaku Ketua Kaprodi kita S1 Keperawatan. Dipersilakan, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk keperawatan itu kita maaf. Oke. Jadi untuk keperawatan kita itu mengelola dari dia dalam bentuk fetus sampai klien itu dinyatakan meninggal. Nah, kalau keperawatan gerontik fokusnya pada tumbuh kembang lansia. Ketika usianya memasuki 55 itu pralansia, 60 itu lansia. Jadi kita bicaranya nenek, kakek, oma, opa. Itu yang akan fokus dari keperawatan gerontik. Oke, saya rasa jawaban dari Ibu Stefani sudah cukup jelas ya untuk Teh Diva. Untuk pertanyaan dari Kaprodi S1 Keperawatan sudah dijawab. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Bingkel 4 atas nama Fani. Izin bertanya, untuk ilmu gizi adakah jurusan lanjutan profesinya? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Kaprodi kita, ya, yaitu Ibu Yuliati. Ya, terima kasih untuk mahasiswa Fani ya namanya ya. Iya, untuk gizi ada studi lanjutan profesi yaitu profesi RD, registrasi dietitian ya, nanti titelnya seperti yang di saya tadi. Ada program, pendidikan lanjutannya kebetulan di Bandung, di Jawa Barat yang menyelenggarakan adalah di Poltekkes Bandung untuk melanjutkan keprofesian ya, dan di IPB ya. Itu Fani, kalau misalkan nanti kalian semua lulus, kalau untuk melanjutkan profesi dari S1 bisa langsung lanjut selama 1 tahun ya. Terima kasih. Udah puas? Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya Bu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Bingkai 1 atas nama Kika. Maaf Akang Teteh, untuk D3 kebidanan akan ada penjelasannya. Oke, untuk pada sesi pertama ini akan ada 4 dari Ketua Kaprodi kita ini, sisanya akan dilanjutkan di sesi kedua nanti. Jadi Akang Teteh yang ingin bertanya,
prodi-prodinya, prodi yang sekarang sedang disampaikan saja. Jadi untuk prodi yang lain nanti akan ditanyakan di sesi 2. Oke, ada pertanyaan dari Bing kelima atas nama Sally. Izin bertanya, jika sudah menempuh profesi nurse, apakah bisa membuka praktek sendiri? Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Ketua Kaprodi kita dari Bapak Herwinda, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih sudah bertanya. Ya, untuk nurse saat ini tuh sudah bisa membuka praktek. Bahkan bisa juga membuka praktek tidak hanya dia jadi pemberi pelayanan, dia juga bisa owner atau pemilik pelayanan kesehatan. Karena kita sudah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Kemarin saya baru bisa dikatakan jalan-jalan ke alumni Stik Immanuel, yaitu S1 Keperawatan. Beliau buka praktek di Banjaran, yaitu tepatnya di Cimaung. Teman-teman bisa lihat nanti di situ, yaitu di Klinik Sehat Medika. Beliau adalah alumni dari Stik Immanuel dan beliau adalah S1 Keperawatan Nurse dan sudah membuka klinik. Dan memang waktu lalu itu banyak perawat itu tidak bisa membuka praktek, tapi saat ini karena sudah keluar Undang-Undang Nomor 38 2014, perawat sudah memiliki legalitas untuk buka praktek. Banyak sekali peluangnya sebenarnya, dan itu bisa teman-teman ketika nurse buka praktek dan menguruskan izinnya. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, cukup jelas jawabannya ya untuk Akang Teteh. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini untuk Ibu Dr. Gordani. Oke, Ibu, pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya kepada Ibu Gordani, lulusan S1 Kesmas, misalnya di Puskesmas, nanti kerjanya seperti apa ya, Bu? Ini bisa dijawab, Bu? Saya persilahkan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk yang prodi S1 Kesmas, ini di Puskesmas, itu kan nanti ada program promosi kesehatan, kemudian ada kesling. Nah, di situ sebenarnya bisa bekerja kalau di Puskesmas sebenarnya banyak sih alumni yang sudah kerja di Puskesmas. Intinya ya di bagian promosi kesehatan. Ya, jadi jangan khawatir, ini alumni dari prodi S1 Kesmas sudah banyak yang di berbagai puskesmas, baik itu di Jawa Barat, di Bandung, maupun di daerah Banten atau di daerah Tangerang. Ya, jadi kerjanya ya memang nanti ada mata kuliah promosi kesehatan, bagaimana caranya melakukan pendidikan, edukasi ke masyarakat untuk pencegahan penyakit, untuk promosi kesehatan. Nah, itu nanti tugas Anda yang bekerja di puskesmas untuk melakukan hal tersebut, bekerja sama dengan nanti pegawai atau staf puskesmas yang lain, mungkin dari gizi atau mungkin dari perawat ataupun dari bidan. Nah, semuanya nanti bekerja sama di situ. Itu saja mungkin jawaban singkatnya, panitia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, untuk sama-sama. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Oke, Akang Teteh semua, di akhir sesi pertama ini, saya kira wajib hukumnya untuk Akang Teteh maba semua hafal dan tahu Ketua Kaprodi kita beserta Ibu Bapak dosennya. Oke, untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Stefani dan Ibu Bapak yang sudah bergabung di Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. Menjadi kewajiban kita juga untuk bersiap dan belajar menuju masa depan.
karena masa depan kita merupakan masa depan bangsa ini. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik. Stikes Immanuel merupakan salah satu stikes tertua di Indonesia dan telah memiliki pengalaman luar biasa dalam melahirkan banyak tenaga dan ahli kesehatan di Indonesia. Sebuah institusi yang dipercaya bukan karena fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas, ataupun pengakuan secara nasional yang melahirkan lulusan yang berkualitas. Namun, karena Stikes Immanuel menempatkan ketulusan dan pelayanan sebagai landasan yang utama. Kami percaya bahwa untuk memberikan yang terbaik, maka kita juga harus belajar dari yang terbaik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selamat datang kembali untuk Akang Teteh semua. Kita akan mulai lanjut lagi untuk pengenalan prodi untuk sesi 2 ini. Telah hadir bersama kami di sini di ruang 101 yang terhormat Ibu Kaprodi dari D3 Kebidanan, yaitu Ibu Hani Triani STT MKes. Selamat datang Bu, selamat pagi juga. Oke, dan selanjutnya ada Ketua Unit Prodi D3 MPRS yang terhormat Ibu Widawati SKM MKM. Selamat pagi Bu. Dan telah hadir bersama kita di ruang Zoom Kepala Prodi dari D3 Keperawatan yang terhormat Ibu Ria Angelina Nurse MKep. Selamat pagi Bu. Ya, sudah bergabung bersama kita semua di sini. Semuanya. Selamat pagi Bu. Sehat ya Bu? Oke, untuk yang pertama kita akan mendengarkan pengenalan prodi dari D3 MPRS kepada Ibu Widawati SKM MKM. Saya persilahkan Bu. Kok nggak ada suaranya? Terima kasih Ibu Moderator ya. Selamat pagi para mahasiswa baru ya. Bertemu dengan saya, salam kenal, nama saya Widawati. Saya kebetulan pada saat ini dipercaya menjadi Ketua Program Studi di Diploma 3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. Sedikit saya akan menjelaskan tentang program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya, selamat datang kepada para mahasiswa baru, baik itu D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit ataupun untuk semua program studi. Terima kasih sudah mempercayakan kami. Semoga nanti kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk adik-adik sekalian. Nah, sedikit tentang program studi D3 Manajemen Rumah Sakit. Apa sih itu program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit? Jadi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit adalah program studi yang memang sama dengan yang lain 7 prodi, yaitu di pelayanan rumah sakit. Tetapi yang berbeda adalah program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit ini bila lulus nanti dia bukan berkaitan dengan pasien ataupun apa. Jadi tidak ada intervensi terkait harus menyuntik, harus apa. Tetapi urusannya dengan
dengan administrasi pelayanan rumah sakit, artinya mengurusi administrasi sistem informasi yang berkaitan dengan pasien di rumah sakit, baik itu pasien rawat jalan, rawat inap. Jadi bagian MPRS ini adalah yang mendokumentasikan tadi dari keperawatan, dari kebidanan, dari apa ke dalam satu sistem, yaitu sistem informasi rumah sakit. Nah itu kalau lulus. Jadi kalau lulus nanti di 3 MPRS ini bagian depan, dari mulai pasien datang, menerima pasien sampai dengan dia mendokumentasikan di pelayanan mediknya gitu ya, di dokumentasi medik. Nah, apa sih yang menjadi visi dari D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit ini? Jadi visi dari D3 Manajemen Rumah Sakit itu adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan vokasional administrasi rumah sakit yang unggul ya, berkarakter, di tatanan nasional, berlandaskan nilai Kristiani, yaitu nanti targetnya pada tahun 2023. Ya, jadi kita semua terutama D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit mahasiswanya harus mengerti bahwa nanti di akhirnya kita harus memiliki keunggulan dan memiliki karakter yang memang bisa berbeda dengan orang lain. Oke. Nah, apa sih menjadi misi? Misi ini adalah tadi dari visi ini kita secara operasionalnya, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang administrasi. Jadi pendidikan yang diberikan di kelas ini nanti berkaitan dengan administrasi, baik itu secara pemberian materi ataupun praktek di rumah sakit, jadi tidak kemana-mana ya. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan administrasi rumah sakit mengikuti perkembangan teknologi terkini, yaitu berkaitan dengan sistem informasi yang digunakan di rumah sakit. Sebagai unggulan kita dari D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit ini menggunakan sistem informasi rumah sakit sesuai dengan standar yang diberikan dari pemerintah ya. Kemudian 3, memperluas ilmu pengetahuan. Jadi memperluas ilmu pengetahuan ini bisa dikembangkan dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa, dan juga hasilnya itu nanti dikembangkan kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat ya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan memperkuat kerjasama. Jadi kita memiliki kerjasama baik itu di lintas lokal, yaitu dengan rumah sakit, dengan pendidikan tinggi, dengan puskesmas, dan lain-lainnya yang mungkin nanti bisa membantu untuk menunjang pembelajaran, ataupun nanti ketika lulus kita sudah tahu ya, oh rumah sakit ini adalah mungkin saya bisa ke sini, karena kita memang punya link dan beberapa rumah sakit yang memang berkaitan dengan GKP gitu ya. Oke, selanjutnya saya memperkenalkan beberapa dosen di Prodi MPRS. Yang pertama adalah saya sendiri, Widawati, sebagai Ketua Program Studi. Kemudian saya adalah di bidang ilmu kesehatan masyarakat, expertnya, kebetulan bidang epidemiologi. Kemudian yang kedua adalah Sekretaris Program Studi adalah Bapak Renaldi Tesnajaya, sama juga merangkap sebagai dosen di D3 MPRS. Yang kemudian dia ahlinya, Pak Renaldi ini adalah di bidang kewirausahaan. Dia itu di bagian pengelolaan keuangan ya, kemudian mutu. Dia expertnya di situ. Kemudian ada Bapak Yohanes Adi Bangun, ini adalah dia expert di bidang teknologi informasi. Kebetulan dosen Pak Adi ini sebagai konsultan sistem informasi di Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi dia memiliki perusahaan yang memang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi rumah sakit dan sudah digunakan di beberapa. Jadi beruntung ya D3 Manajemen Rumah Sakit ini, karena memang yang jadi pengembang sistem informasi rumah sakit ini adalah dosen di D3 MPRS. Kemudian Pak Renaldi tadi sudah disebutkan. Kemudian ada Dr. Ansila. Dr. Ansila ini adalah dosen D3 MPRS yang kebetulan sekarang ini menjabat sebagai Direktur Utama dari Rumah Sakit Melinda Hospital di yang 2 ya, di Pajajaran. Nah, jadi beruntung punya dosen Dr. Ansila ini, selain nanti di proses pembelajaran, nanti mungkin lulusannya kalau yang terbaik kan bisa ke sana. Kemudian ada Bu Yuliani ini adalah dosen D3 MPRS yang memang dia expertnya adalah di akuntansi. Dia berpengalaman juga di beberapa sebelum di sini, dia sebagai pengelola akuntansi di rumah sakit keuangan ya. Kemudian ada Ibu Dian Ekawati, aduh fotonya ngilang.
Bu Dian Ekawati ini adalah dosen di D3 MPRS. Dia expertnya adalah di bidang marketing atau pemasaran. Jadi yang berkaitan nanti dengan marketing, pemasaran ataupun berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan sebagainya, nanti urusannya dengan Bu Dian, ya. Kemudian mungkin itu yang bisa disampaikan dosen kita. Ya, kemudian next. Nah, lewat aja tadi udah disampaikan. Nah, kita ini dosen kita program studi ini ada 6 orang yang dosen tetapnya. Jadi apapun nanti yang berkaitan adik-adik ini memiliki ibu dan bapak 6 orang di prodi, bila ada apa-apa semua ini bisa dipergunakan gitu ya, untuk mau konsultasi, mau curhat gitu ya. Yang penting jangan minta uang, jangan minta dibayarin uang kuliah, karena kita juga nggak punya ya. Oke. Nah, nanti kemudian ada beberapa memang nanti yang terlibat di pembelajaran ini, dosen-dosen tetap dari Stikes Immanuel tapi di luar prodi. Ada Ibu Berlin, ada Ibu Neti, ada Ibu Gurdani dan sebagainya, nanti sebagai koordinator mata kuliah yang bukan memang expertnya kita. Next. Oke. Kemudian alhamdulillah program studi ini sudah terakreditasi LAMPTKIS pada tahun 2018 dengan nilai akreditasi B. Jadi bisa tenang ya, mau ke pegawai negeri, mau apa, kita sudah di zona nyaman. Next. Oke, lanjut Pak. Oke ya, apa sih nanti ya, kalau kita mau datang ke suatu tempat kita harus tahu dulu ya, kita tuh sebagai apa sih gitu ya. Yang pertama adalah nanti bila kalian lulus ini, yang lulusan program studi ini adalah sebagai administrator. Jadi administrator itu adalah implementer dari administrasi yang ada di rumah sakit. Jadi pelaksana administrasi baik itu keputusan di level middle ya. Kemudian yang kedua adalah komunikator. Komunikator ini baik tertulis ataupun tidak, lisan ataupun tulisan, diharapkan bisa bahasa Inggris secara pasif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keunggulannya adalah di sistem informasi, yaitu sebagai information provider atau implementer SIRS ya. Kemudian pencapaiannya nanti setelah pembelajaran ada pencapaian lulusannya itu adalah melingkupi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi lulus dari D3 MPRS ini bukan hanya di bidang akademik, tapi soft skill juga kami sangat mengutamakan. Jadi jadi kepintaran atau nilai akademik jangan menjadi unggulan, karena si soft skill ini menjadi utama juga. Jadi berapa sih SKS yang harus kalau kamu mau lulus di D3 MPRS, berarti harus memenuhi 114 SKS yang akan nanti diuraikan ke dalam 6 semester ya. Nanti setiap semester akan berbeda beban SKS-nya. Nanti akan dibagikan melalui perwalian ya. Oke, next Pak, nanti dijelaskan saja karena sudah waktunya. Lanjut. Nah, ini metode pembelajarannya adalah sama, nanti ada pembelajaran di kelas, tatap muka dengan dosen, ceramah, diskusi gitu ya. Kemudian ada pembelajaran online. Kebetulan sekarang kan memang kita lagi pandemi, jadi pembelajarannya sebagian besar dan mungkin semuanya itu melakukan pembelajaran melalui online. Jadi online ini bisa menggunakan Edmodo. Nanti di Edmodo ini adalah materi dan sebagainya. Ada juga selain Edmodo, dosen MPRS ini sudah menggunakan Moodle ya. Moodle juga hampir sama dengan Edmodo. Mungkin sebenarnya dari SMA ya sudah kenal dengan Edmodo, dengan Google Meet ya dan sebagainya. Kemudian Zoom, kemudian ada via WA, diskusi WA, video pembelajaran dan lain-lain. Jadi nanti tolong dipersiapkan bahwa nanti pembelajarannya akan seperti ini. Ya, fasilitasnya sama dengan yang lain ya. Ada beasiswa ini bisa dari BNI, bisa dari apa ya, tapi dengan syarat memang harus berprestasi ya. Kemudian jadi kalau mau dapat beasiswa, kejar prestasinya baik secara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian ada dari yayasan beasiswanya dan ada dari hibah dari Dikti. Kemudian sarananya ada ruang kelas dan sebagainya ya, ini memang hampir sama, bisa dimanfaatkan. Ada hotspot yang memang walaupun misalnya di rumah nggak ada yang dekat kos, bisa lari dulu ke sini untuk memanfaatkan si hotspotnya tersebut.
Jadi ada kalau memang untuk melengkapi pembelajaran untuk menambah hasanah kita, pengetahuan kita mempersiapkan memang ada jurnal secara offline ataupun online ya. Ada selain buku-buku yang memang ada di perpustakaan, tetapi syaratnya memang harus ikut dulu sebagai anggota perpustakaan ya. Ada sistem informasi akademik ini adalah setiap sebelum dan sesudah mahasiswa ini bisa melihat atau kontrak perkuliahan melalui SIAK ini. Jadi kontrak perkuliahan atau mau lihat nilai, tetapi dengan syarat yaitu harus selesai dulu administrasi keuangannya ya. Kemudian layanan pembinaan kemahasiswaan dan sebagainya. Ada minat bakat nanti di Ibu Lydia WK3 kalian kalau punya bakat di SMA, mau bakat vokal, mau bakat apapun nanti bisa dikembangkan di sini. Next, Pak. Lanjut. Nah, ini kegiatan ya, kita lanjut lagi bersama D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. Kita bisa hiburan, piknik-piknik dengan dosen, happy-happy ya. Oke, di kelas galak, di luar kita happy. Next, Pak. Nah, ini ada yang memang lanjut Pak yang tadi. Ini ada bagaimana agar bisa mengikuti perkuliahan. Yang pertama tentu kita harus perwalian. Dari perwalian ini nanti perwaliannya dengan siapa sih? Kamu nanti akan diberikan dosen wali. Dosen wali ini yang akan mendampingi kamu dari mulai awal sampai dengan akhir selesai. Bila ada masalah dengan perkuliahan, dengan nilai, dengan apa, nah dosen wali ini bisa digunakan ya. Jadi sebelum pembelajaran biasanya ya sudah melakukan bimbingan akademik melalui perwalian, yaitu bisa diberikan 2 kali sebelum dan sesudah, dan atau di tengah semester bila ada masalah, mau masalah pribadi, masalah apa, boleh menjadi ajang untuk curhat ini dosen wali. Ya, kemudian kamu harus melakukan KRS juga setelah perwalian, kan nanti dituntun sama dosen wali ini. Nanti mata kuliah apa, mata kuliah seperti apa, targetnya apa, nanti kalian tinggal daftar ambil kontrak mata kuliah. Ini wajib hukumnya. Karena kalau memang tidak kontrak, sebentar lagi ya. Mohon izin 2 menit. Nah, kalau tidak kontrak, maaf aja soalnya ini sering terjadi mahasiswa itu enggak KRS online tapi nyari-nyari nilai. Jadi kalau mau ada nilai, ada tercatat sebagai mahasiswa aktif baik di internal maupun di eksternal PDPT, maka harus melakukan kontrak perkuliahan di sistem informasi akademik ya. Nanti ada dosen wali, di-approve sama dosen wali, nanti akan keluar tagihan, kemudian nanti melakukan penerimaan dan mengikuti perkuliahan. Next Pak, satu lagi aja udah. Sudah, ini udah selesai, saya serahkan ya. Udah dihapus ya sebelumnya. Mungkin itu aja. Kalau ini nanti bisa mungkin ya bisa dilihat sama mahasiswa baru, nanti bisa menemui saya di program studi. Siap, itu Bu. Yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih untuk Ibu Widawati atas pemaparan dan pengenalan prodinya. Oke, lanjut. Kita lanjut saja. Untuk pengenalan prodi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ria Angelina S.Kep Nurse M.Kep. Kami persilahkan, Bu. Halo Bu. Oke, mungkin ada sedikit gangguan. Kita lanjut untuk selanjutnya dari Ibu Kaprodi kita, yaitu dari Ibu Hani Triana SST MKes dari D3 Kebidanan. Saya persilahkan Bu. Ya, kedengeran? Kurang jelas Bu. Udah nyala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Hani Triana. Jadi nanti saya bisa dipanggil Ibu Hani. Saya adalah Kaprodi dari D3 Kebidanan. Jadi nanti untuk mahasiswa yang sudah mengikuti PPS ini dan untuk mulai belajar, nanti akan ketemu dengan saya dan juga teman-teman di Prodi Kebidanan. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang program dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di program studi D3 Kebidanan. Ya, next. Lanjut. Ya.
ini saya menjelaskan dulu tentang struktur organisasi D3 Kebidanan. Di sini nanti ada saya sebagai Kaprodi D3 Kebidanan, kemudian nanti juga saya akan dibantu dan juga kerjasama dengan teman-teman dosen yang lainnya. Di antaranya ada Sekretaris Prodi, itu Dani dengan Ibu Heni. Kemudian ada beberapa dosen di sini, termasuk saya dan juga Ibu Heni sebagai dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan. Nanti ada Ibu Imelda, kemudian ada Ibu Ode, kemudian ada Ibu Sri Rejeki, dan kami juga dibantu dengan dosen LB, baik dari praktisi rumah sakit maupun dari komunitas, puskesmas, dan juga lain-lainnya. Ya, next. Nah, ini yang melatar belakangi untuk D3 Kebidanan sendiri. D3 Kebidanan sendiri itu sudah berdiri, sudah lama ya, sejak tahun 2007. Kemudian pendidikan yang menghasilkan bidan pelaksana, peneliti, pengelola, pendidik dengan gelar nanti AMKEB. Jadi kalau adik-adik nanti sudah lulus dari kebidanan, nanti akan menyandang gelar AMKEB atau Ahli Madya Kebidanan. Ya. Kemudian lamanya untuk studi yang akan ditempuh yaitu 6 semester atau selama-lamanya 10. Tapi mudah-mudahan selama 6 semester atau 3 tahun ini kita sudah bisa lulus ya. Oke. Kemudian beban studi kebidanan ini ada sebanyak 117 SKS yang terdiri dari teori, kemudian praktikum di lab dan juga klinik. Jadi kalau misalnya kita melihat dari D3 Kebidanan ini adalah kita 70%-nya adalah praktek. Ya, baik praktek di lab maupun di klinik. Jadi nanti adik-adik semua jangan kaget. Kok saya itu kebanyakan praktek terus sih? Atau kok saya lama banget sih di klinik? Karena memang seperti itu kurikulumnya. Karena kami ingin menghasilkan bidan yang nanti ketika lulus itu kita siap pakai, siap kerja. Ya, jadi kalau misalnya nanti banyak prakteknya, memang disitulah nanti kurikulumnya. Ya, next. Ya, selanjutnya. Nah, oke. Di sini jumlah pengajarnya ada 5 orang, tetapi nanti kita akan ditambah dengan dosen luar biasa, ya, baik dari praktisi yang tadi saya jelaskan maupun dari puskesmas dan juga lain-lain. Kemudian yang sudah mempunyai jabatan fungsional dosen itu sebanyak 4 dosen, dan kami semua sudah lulus S2 dan 1 orang dosen sedang melanjutkan ke S3. Ya. Oke, next. Ya. Nah, di sini kami mempunyai visi. Visi kami adalah Prodi D3 Kebidanan Stik Immanuel menghasilkan lulusan bidan yang profesional dan unggul di bidang pelayanan kebidanan komplementer yang dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani 2026. Nah, di sini kami di kebidanan mempunyai keunggulan yang berbeda dari program studi yang lainnya dan juga berbeda mungkin dengan Prodi D3 Kebidanan dari institusi lain, yaitu nanti untuk lulusan kebidanan dari Stikes Immanuel Bandung, nanti mahasiswa akan mempunyai keahlian di bidang asuhan komplementer. Yang seperti apa asuhan bidang komplementer ini, nanti mungkin kita akan membahasnya lebih jelas lagi ketika nanti kalian sudah masuk kuliah, ya. Dan nanti juga kalian akan dibekali bagaimana sih kita bisa membuka bidan praktek mandiri, ya. Nanti juga bagaimana sih peluang bisnisnya kalau kita membuka praktek sendiri. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikiran kalau bidan itu pasti kerjanya di rumah sakit, pasti kerjanya di puskesmas, gitu ya. Padahal justru peluang yang lebih banyak itu untuk bidan adalah membuka praktek sendiri di rumah. Ya, tapi mungkin nanti ketika lulusan Stikes Immanuel ini mungkin akan berbeda ketika membuka bidan prakteknya. Jadi tidak sama dengan orang lain, tapi kalian akan mempunyai keahlian yang lain. Misalnya buka bidan tapi nanti ada mom and baby spa-nya, ya, karena nanti kalian juga akan diajarin bagaimana sih bisa membuka peluang usaha sehingga bidan itu tidak hanya bekerja kepada orang lain, tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi kalau kalian nanti adik-adik semua sudah lulus dan membuka praktek bidan,
itu nanti kalian bisa merekrut teman-teman yang lainnya untuk bekerja di tempat kalian. Ya, oke, next. Nah, ini ada misi, next aja ya, nanti bisa dijelaskan. Nah, ini yang tadi selama 3 tahun ini atau 6 semester, nanti SKS yang akan kalian tempuh adalah sebanyak 117 SKS. Nanti terdiri dari teori sebanyak 37 SKS, praktikum di lab sebanyak 44 SKS, dan juga klinik sebanyak 36 SKS. Jadi nanti kalian akan lama di klinik. Jadi di klinik itu nanti kalian dari semester 1. Jadi dari semester 1 kalian sudah mulai praktek di klinik. Kemudian di setiap semester, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, kalian akan selalu ada praktek di klinik. Tapi nanti itu akan di akhir setelah pembelajaran di kelas. Ya, next. Ya. Nah, ini untuk kegiatan pembelajarannya nanti ada yang di kelas, kemudian ada untuk yang di kelas ini nanti kita akan lakukan secara daring dan luring karena kan kita masih pandemik ya. Jadi biasanya kita menggunakan daring, tapi nanti juga kita ada yang namanya tatap muka, yaitu seperti di lab. Kemudian di lab komputer dan bahasa, dan kita juga untuk prakteknya kita menggunakan BPM, Bidan Praktek Mandiri, kemudian di puskesmas, kemudian di rumah sakit, kemudian dan juga di klinik Mom and Baby Spa. Dan juga nanti selain di klinik, nanti kalian juga akan terjun ke masyarakat. Masyarakat ini di mana? Bisa di sekolah, bisa di desa, dan juga di lain-lain. Nah, kemudian pengabdian masyarakat di wilayah kota dan Kabupaten Bandung. Ya, jadi selain pembelajaran, kami juga dosen akan melibatkan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat di wilayah dan kota, wilayah kota dan juga Kabupaten Bandung. Ya, next. Ya. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah penciri, diantaranya bahasa Inggris profesi, kemudian asuhan kebidanan komplementer. Untuk asuhan kebidanan komplementer ini, nanti kita outputnya adalah mahasiswa akan melakukan pelatihan. Ya, diantaranya adalah pelatihan Mom and Baby Spa. Ya, nah di sini pelatihan-pelatihannya yang sudah kita laksanakan adalah Baby Spa, hypnobreathing, persalinan normal, kegawat daruratan, PPG-DON, dan juga pregnancy message. Nanti ini akan diberikan di semester 5. Jadi kali ini untuk bekal kalian ketika nanti kalian setelah lulus. Next. Ya, next, langsung aja. Ya, lanjut. Ya, ini hampir sama tadi dengan MPLS, proses dan metode pembelajarannya, karena kita sekarang masih menggunakan daring untuk beberapa pertemuan. Ini di sini kita menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, WA Group, YouTube. Nah, ini nanti mahasiswa akan membuat tugas, dan tugasnya nanti berupa video yang nanti akan mahasiswa share atau di-upload ke YouTube. Nanti biar bisa dilihat oleh masyarakat luas ya. Kemudian bisa lewat email, Google Form, dan juga tatap muka. Nah, untuk tatap muka ini kita akan lakukan untuk mata kuliah yang ada prakteknya, tetapi tetap dengan protokol pencegahan COVID-19. Ya, next. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kegiatan proses belajar kita. Nah, di sini ada yang di kelas, kemudian itu ada yang pemeriksaan bayi itu di rumah sakit, kemudian yang bawahnya lagi sedang di lab, dan kemudian nanti mahasiswa akan sering melakukan presentasi. Ya, presentasi ini bisa presentasi di dalam kelas dengan teman-temannya sendiri, atau bisa nanti presentasinya di sekolah-sekolah lain, atau nanti presentasinya di masyarakat. Nah, ini kegiatan proses pembelajarannya, ya. Oke, next. Ini juga masih ada nanti beberapa kegiatan. Nah, ini juga adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kami di sini dosen juga melibatkan beberapa mahasiswa
untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Nanti untuk di mana wilayahnya biasanya kita menggunakan kota dan juga Kabupaten Bandung. Ya, next. Ya, ada juga. Nah, ini juga kegiatan penyuluhan. Nah, ini penyuluhan ini adalah penyuluhan yang diadakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri nanti yang mengkonsep kira-kira apa yang ditugaskan oleh dosen, tentang apa materinya, nanti mahasiswa akan mencari sendiri. Kira-kira saya dengan materi ini saya cocoknya melakukan penyuluhan di mana. Ini adalah contoh penyuluhan di SMA, di SMP di Kota Bandung. Ya, next. Ya, next. Nah, ini juga beberapa saya tampilkan untuk praktek kliniknya. Nah, ini juga kalau kalian bisa lihat di yang ada beberapa mahasiswa yang sedang melakukan asuhan kebidanan komplementer, diantaranya adalah pijat bayi ya di situ. Kemudian ini juga ada beberapa praktek di Rumah Sakit Immanuel, kemudian di puskesmas ya, kemudian di klinik dan juga di BPM, di rumah bidan. Nah, ini nanti ini gambaran-gambaran kegiatan yang akan kalian lakukan ketika praktik. Next. Nah, ini juga kita ada beberapa praktek. Ini adalah mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Nanti di akhir pembelajaran mahasiswa akan melakukan pembuatan menu, ya. Menunya biasanya yang kita lakukan adalah menu. Mahasiswa harus membuat menu pada ibu hamil, menu untuk bayi, menu untuk ibu hamil dengan diabetes, dan juga yang lain-lain. Nanti kita akan prakteknya menggunakan lab gizi yang sudah ada di kampus 2. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan mahasiswa yang sedang melakukan pembuatan menu. Ya, next. Nah, ini juga adalah kegiatan bidan komunitas ya. Untuk kegiatan bidan komunitas nanti akan dilaksanakan di semester 4. Jadi nanti kalian tidak ada perkuliahan di dalam kelas, tetapi nanti full selama 3 minggu kalian akan diterjunkan ke masyarakat, akan melakukan pendataan pada masyarakat dan nanti hasilnya akan dipresentasikan. Jadi kalian nanti nginep di masyarakat selama 3 minggu. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan dari mahasiswa. Ya. Oke, ya mungkin itu saja. Terima kasih kepada Teteh moderator. Iya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu. Oke, terima kasih untuk pemaparannya dari Bu Hani. Oke, selanjutnya terakhir kita akan mendengarkan dari pemaparan dari pengenalan prodi dari D3 Keperawatan. Apakah sudah bergabung bersama kita di sini? Kepada Ibu Ria Angelina Eskep Nurse MKep dipersilahkan. Ya, oke. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih, moderator. Ya, mungkin kepada adik-adik semua, ya perkenalkan Ibu dari dosen D3 Keperawatan, ya. Nanti mungkin kita sambil jalan gitu ya, bisa Ibu perkenalkan dalam struktur organisasi ya di dalam pengenalan untuk dosen D3 Keperawatan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam lingkup ya terkait dengan D3 Keperawatan, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya mengenai visi ya, misi, tujuan dan sasaran dari program studi D3 Keperawatan itu sendiri. Jadi untuk visi D3 Keperawatan, ya mungkin di sini ada mahasiswa D3 Keperawatan yang nanti akan bertemu dengan kami ya di prodi D3 Keperawatan. Itu kita berupaya dalam menghasilkan ahli media keperawatan yang kompeten dan unggul ya dengan pendekatan keluarga berdasarkan nilai-nilai Kristiani tahun 2026. Nah, kaitannya antara visi dengan misi ya. Di sini misinya dijabarkan bahwa diharapkan memang D3 Keperawatan itu bisa memiliki kompetensi yang kompetitif, unggul, dan bermutu. Dalam hal ini fokusnya di bidang care provider ya pada lansia di tatanan klinik dan masyarakat. Nah, tentunya untuk lulusan D3 Keperawatan
ini diharapkan memiliki nilai-nilai ya yang dimiliki oleh Stikes Immanuel ya, nilai-nilai Kristiani tadi mungkin dari Kaprodi sebelumnya ya, ibu-ibu yang atau bapak ibu yang tadi sudah menjelaskan mengenai visi misi itu hampir sama, kita mengacu pada misi atau visi dari Stikes Immanuel ya. Jadi kita menerapkan nilai-nilai Kristiani baik itu mengasihi, mencerahkan dan melayani. Kemudian D3 keperawatan di sini diharapkan lulusannya bisa mengembangkan kerjasama di bidang kesehatan dan profesi kesehatan ya, di antaranya baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk menerapkan visi misi ini untuk di D3 keperawatan, di kita itu ada program yang namanya program internship. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar begitu ya ketika masuk ke Stikes, atau mungkin pernah bertanya gitu ya kepada rekan atau saudara begitu yang mengetahui tentang Stikes Immanuel. Jadi dari visi misi yang tadi itu penjabarannya selain mahasiswa nanti ada di tatanan klinik dan masyarakat yang ada di Indonesia, kita juga bahkan sampai ke internasional ya, diantaranya beberapa kegiatan program internship selama teman-teman nanti mengikuti masa akademik di D3 keperawatan itu akan ada praktik mata kuliah keperawatan ya, tentunya berhubungan dengan keperawatan dasar atau kita biasanya sebutnya dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian fokus. Halo Bu. Halo Bu. Sepertinya ada gangguan sinyal ya. Oke. Sepertinya ada gangguan sinyal ya untuk Akang Teteh. Mohon bersabar dulu. Ya. Oke. Seperti janji saya tadi di awal, seperti sesi pertama tadi, kita akan buka sesi pertanyaan untuk 1 pertanyaan setiap dari kepala prodi kita ini. Oke. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, dari Bingkel 2 atas nama Sania. Izin bertanya Bu, apabila bidan ingin membuka praktek sendiri, harus bagaimana? Apakah harus melanjutkan profesi atau bagaimana Bu? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Hani. Saya persilahkan Bu. Terima kasih Teteh. Ya, ini pertanyaan dari Sania Bu, Sania. Dari Sania ini pertanyaannya, untuk membuka bidan praktek sendiri atau BPM tadi ya, itu harus seperti apa? Kemudian apakah saya harus melanjutkan profesi atau bagaimana? Ya, untuk saat ini ketika bidan itu membuka buka bidan praktek swasta atau buka bidan praktek di rumahnya sendiri, itu yang pertama adalah yang jelas ya harus lulus dulu D3 kebidanan. Ya, setelah itu nanti ketika kalian sudah lulus D3 kebidanan, nanti kita akan yudisium. Ya, setelah yudisium, nanti mahasiswa akan melaksanakan yang namanya ujian kompetensi nasional. Ya, jadi ujian kompetensi nasional itu adalah ujian yang dilakukan secara nasional. Jadi seluruh institusi pendidikan kebidanan itu melakukan uji kompetensi. Nah, apabila nanti uji kompetensinya lulus mahasiswa tersebut, maka nanti mahasiswa akan mendapatkan surat kelulusan kompetensi atau sertifikat kompetensi. Nah, surat kompetensi ini yang akan nanti untuk dijadikan surat untuk dijadikan nanti untuk proses mendapatkannya STR atau surat tanda legislasi. Nah, ketika nanti mahasiswa sudah mendapatkan STR atau surat tanda legislasi, baru nanti mahasiswa bisa mengurus surat izin, surat atau yang namanya SIPB ya, surat izin praktek bidan. Nah, tetapi untuk mendapatkan surat izin praktek bidan itu nanti ada persyaratan-persyaratan tertentu. Di antaranya harus ada pengalaman dulu minimal 2 tahun, kemudian nanti ada ujian-ujiannya. Nah,
Untuk saat ini memang yang sudah ada itu masih diperbolehkan ya. Jadi lulusan D3 kebidanan masih diperbolehkan untuk membuka BPM atau bidan praktek swasta. Tetapi nanti tahun 2025 atau 2030 dan ini masih wacana, untuk membuka praktek bidan itu harus profesi. Tetapi karena kalian sudah ada dasarnya, ada D3, nanti tidak akan kesulitan. Nanti kalian bisa meneruskan ke S1 dan juga profesi. Jadi jangan takut, untuk saat ini memang masih tidak harus profesi. Jadi D3 masih boleh. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Hani sudah menjawab pertanyaan dari Teteh Maba. Oke, lanjut pertanyaan satu lagi. Sebelum masuk ke Ibu Angel, oke, pertanyaan dari bingkai 6 atas nama Kinanti Sukma. Ibu, izin bertanya, jika nanti lulus D3 MPRS dan ingin dilanjutkan ke S1 jurusan yang sama, dan di universitas mana yang menyediakan S1 jurusan tersebut, Bu? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Widawati. Saya persilahkan, Bu. Terima kasih Ibu Teteh moderator ya. Belum jadi ibu Bu. Iya, nggak apa-apa kan ini ibunya bukan ibu tua, tapi maksudnya penghargaan kepada moderator. Alhamdulillah ya, ini baru mau masuk ke D3 udah mikirin S1, ke S1. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke. Bagaimana kalau mau melanjutkan ke D3 MPRS di prodi mana gitu ya, di sekolah tinggi mana atau di universitas mana? Iya. Sebenarnya kan administrasi rumah sakit ini sekarang sudah banyak, di Bandung juga ada beberapa universitas yang memang sekolah tinggi. Kemudian kalau mau melanjutkan sebenarnya kita lagi pengurusan ada. Jadi nanti kita juga membuka program studi S1 administrasi rumah sakit. Jadi kalau kamu udah lulus, kamu selesai, berarti nanti bisa lanjut di kita dengan pasti ada poin-poin untuk mahasiswa yang berasal dari prodi sendiri. Nanti pasti ada pengurangan dari banyak hal gitu kan. SKS juga kemungkinan nanti mata kuliah yang memang sudah diberikan di D3 nanti nggak usah lagi di S1. Jadi lebih sempit ke SKS-nya. Jadi waktu pembelajarannya juga kalau dari lulusan kita mungkin lebih cepat ya. Dan nanti mungkin biayanya juga kan uang pembangunan juga mungkin ada pengurangan banyak gitu. Jadi nanti bisa dilanjutkan di kita di Stikes Immanuel lagi, atau nanti memang kalau kita belum ada, nanti banyak sekolah-sekolah teman saya yang memang sudah buka S1, baik di Yogyakarta ada, ataupun di Jakarta juga di Tamrin ada, kebetulan juga sahabat-sahabat baik nanti bisa dibantu. Mudah-mudahan sih Stikes Immanuel udah S1 administrasinya sudah bisa dibuka di tahun besok gitu ya. Mungkin itu ya, cukup. Terima kasih. Oke, saya rasa itu pertanyaannya sudah cukup jelas. Kita doakan saja semoga Stikes Immanuel bisa mengeluarkan jurusan S1 ke MPRS ya Bu ya. Iya, dan sudah dijelaskan juga tadi ada di Yogyakarta dan di Jakarta ya Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut kepada pemaparan materi atau pengenalan prodi dari Ibu Ria Angelina. Ibu Angel, kami persilahkan. Waktunya 5 menit lagi ya Bu. Iya, oke, baik. Maaf tadi kayaknya gangguan teknis sinyal ya. Suara saya terdengar ya, Mbak? Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi saya sudah memaparkan mengenai visi misi ya, yang mana terkait dengan bagaimana nanti lulusan D3 keperawatan ya mampu bersaing, dan tentunya di sini secara profesional ya, sesuai dengan kompetensi D3 keperawatan itu sendiri. Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa di D3 keperawatan itu terdiri dari kepala unit program studi. Nanti mungkin teman-teman yang akan bertemu dengan dosen-dosen di prodi D3 keperawatan, paling tidak dari yang nama saya sampaikan, mungkin nanti selama proses pembelajaran bisa mengenali satu dengan yang lain. Di sini ada Ibu Ria Angelina ya, saya sendiri, kemudian sekretaris prodinya ada Ibu Berlina. Kemudian rekan-rekan dosen di D3 keperawatan itu ada Ibu Lilik Fauzia, di mana sebagai penanggung jawab di LPPM Stikes Immanuel. Kemudian Ibu Sari Sarce, itu nanti teman-teman bisa bertemu di bagian kepala unit BAK ya Stikes Immanuel. Kemudian ada Ibu Ani Sinaga,
dan ada Ibu Julianti yang mungkin teman-teman mahasiswa baru kemarin sering kontak ya dengan Ibu Julianti karena sebagai penanggung jawab di pemasaran. Kemudian untuk sasaran D3 keperawatan ya memang ini berkaitan tadi ya dengan seperti apa nanti teman-teman akan bekerja begitu ya, artinya dibutuhkan oleh masyarakat ya tentunya, baik di tatanan klinik masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, tadi memang disampaikan pada pemaparan Ibu dari kaitan visi, misi, kemudian tujuan dan sasaran tadi, Stikes Immanuel meramu begitu ya, atau mengolah bagaimana sih supaya teman-teman di D3 keperawatan itu bisa dipakai bahkan dicari begitu ya. Sampai saat ini memang mahasiswa D3 keperawatan itu selalu lebih dari 90% itu bekerja ya. Adapun satu orang yang tidak bekerja itu biasanya dia ikut suami begitu atau dia mengurus anak tetapi tetap dia biasanya mengambil waktu bekerja di tempat yang tidak mengambil shift yang terlalu panjang, biasanya di klinik kesehatan begitu. Kemudian untuk mata kuliah yang nanti akan teman-teman tempuh itu di semester 1, semester 2, semester 3 dan nanti ada semester 4, 5, dan 6. Jadi teman-teman nanti akan menempuh perkuliahan selama 3 tahun ya dengan 6 semester. Kemudian untuk mata kuliah persebarannya secara singkat untuk semester 1 itu memang lebih pada mata kuliah MKDU ya. Jadi mata kuliah dasar umum ya. Artinya tidak hanya Stikes Immanuel tetapi beberapa kampus-kampus lain pun melaksanakan MKDU ya dari mana adalah arahan dari Kemdikbud. Kemudian ada mata kuliah yang memang teman-teman harus tempuh dari asosiasi ya. Jadi kita memang dosen-dosennya aktif ya dalam asosiasi D3 keperawatan di Jawa Barat bahkan ngeling sampai ke Indonesia. Jadi kita selalu update dalam hal peningkatan kompetensi mahasiswa D3 keperawatan. Kemudian untuk mata kuliah yang memang terkait dengan lulusan kita, dalam hal ini ciri khasnya adalah kita memiliki unggulan ya. Jadi teman-teman nanti ketika lulus dari Stikes Immanuel itu memiliki ciri khas atau pembeda gitu ya dengan kampus-kampus lainnya di mana kita memberikan asuhan keperawatan ya terutama fokusnya pada tentang usia lanjut, baik itu usia lanjut yang mengalami sakit ataupun bahkan sehat di tatanan klinik maupun di masyarakat. Nah, nanti dibekali dari tadi ya mata kuliah yang memang berhubungan dengan keperawatan itu sendiri, kemudian ada pembekalan dari segi komunikasinya, caring-nya seperti apa ke pasien, bahkan sampai penerapan nilai-nilai Kristiani tadi ya. Jadi ketika teman-teman bekerja itu sudah satu paket teman-teman miliki. Nah, itu sangat tinggi sekali ya kebutuhannya di masyarakat baik di Indonesia bahkan di luar negeri. Ya bahkan di luar negeri sendiri itu masih banyak sekali ya keperawatan dibutuhkan terutama untuk yang di D3 keperawatan karena kita memang siap bekerja untuk lulusan vokasi ya. Nah, nanti teman-teman juga akan ada beberapa kegiatan diantaranya adalah pelatihan ya, baik itu penanggulangan kegawat daruratan ya, kemudian ada juga nanti untuk fokus teman-teman praktik selain di rumah sakit, puskesmas, kemudian teman-teman juga akan praktik di tatanan yang memang berhubungan dengan lanjut usia, panti ataupun rumah sakit lansia baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan ada karya tulis ya di dalam semester 6 tugas akhirnya begitu sebagai syarat bahwa teman-teman sudah melalui proses yang tadi Ibu sampaikan, kemudian dibuatlah dalam Halo Bu. Halo Bu. Bisa dengar suara saya Bu? Ya, sepertinya ada gangguan jaringan lagi. Oke, mungkin sudah dicukupkan saja. Untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti bisa dicatat saja, nanti akan disampaikan kepada Ibu Kaprodi kita ini. Oke. Mungkin akan teteh semua di sini, seperti yang saya bilang tadi di sesi pertama,
wajib hukumnya Akang Teteh harus bisa mengenali atau tahu siapa kepala prodinya dan dosen-dosen dari prodinya semua, tidak hanya kepada dosen prodinya saja, tapi semua dosen juga wajib hukumnya harus tahu ya Kang Teteh. Mungkin saya kira tadi harus dicatat nama jelas dan gelar dari ibu-ibu kaprodi kita ini. Oke. Mungkin dari semua pemaparan dan pengenalan prodi yang sudah kita dengar, itu mungkin sudah cukup jelas dan cukup harusnya sudah bisa dimengerti oleh Akang Teteh Mabah semua yang ada di ruang Zoom meeting ini ya. Oke, untuk talk show pada pengenalan prodi kita ini sudah dicukupkan sampai di sesi 2 saja, sudah cukup sampai di sini saja. Mungkin terima kasih kepada Ibu Hani dan Ibu Wida sudah hadir di ruangan 101 ini ya Bu. Tetap jaga kesehatan aja ya Bu ya, dan oke, dan dicukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih panitia dan semua yang terlibat. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. Menjadi kewajiban kita juga untuk bersiap dan belajar menuju masa depan. Karena masa depan kita merupakan masa depan bangsa ini. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik. Stikes Immanuel merupakan salah satu stikes tertua di Indonesia dan telah memiliki pengalaman luar biasa dalam melahirkan banyak tenaga dan ahli kesehatan di Indonesia.